rutin di setiap malam Rabu di Masjid Fathul Khair, di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang dengan segala karunia, rahmat, taufik serta hidayahnya tak terhingga sampai dengan pada saat ini kita kembali sama-sama dapat melaksanakan salah satu yang menjadi kewajiban kita, yaitu sebuah rangkaian solat fardul maghrib dengan secara berjamaah, disambung dengan i'tikaf, dengan didasari niat i'tikaf, nawaitu an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku berniat i'tikaf semasa berada di dalam masjid yang mulia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita niatkan menuntut ilmu, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Sengaja aku menuntut ilmu, mengambil faidah dan memberikan faidah karena Allah Subhanahu wa taala, yang ini kesemuanya merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan diterima oleh Allah dengan sempurna dan dibalasnya dengan balasan berupa pahala yang berlipat ganda, berupa balasan berupa keselamatan, berupa balasan berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat insyaallah kelak. Salawat serta salam juga selalu kita haturkan dan kita ucapkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berikut kepada keluarga besar beliau dan juga kepada para sahabat beliau serta kepada seluruh jajaran umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, yang pembahasan kita pada malam hari ini sampai dengan pembahasan berikutnya berkaitan dengan sifat-sifat sembahyang. Setelah itu maka engkau angkatkan kepalamu daripada sujud padahal engkau mengucap Allahu Akbar, hingga duduk betul, dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri dan dirikan tapak kakimu yang kanan, dan engkau taruhkan kedua tapak tanganmu di atas kedua pahamu dan baca olehmu Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Ini duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud yang dimana diusahakan kaki kita yang kanan itu berdiri seperti ini, kemudian kaki yang berikutnya ditidurkan, jadi burit kita itu berada posisinya di atas kaki kita yang sebelah kiri, ya, sembari kedua tapak tangan kita berada di atas paha masing-masing, yang kanan di atas paha yang kanan, yang kiri di atas paha yang kiri, serta membaca doa Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampuni dosa aku, ya Allah rahmati aku, ya Allah berikan rezeki kepada aku, ya Allah berikan petunjuk kepada aku dan maafkan aku serta sempurnakan semua amalanku dan maafkan semua kesalahan-kesalahanku. Nah, ini bentuk penghambaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita bersujud, akan tetapi juga ada rengekan-rengekan di situ berbentuk permohonan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu dilakukan di setiap sembahyang, dibaca dengan sempurna, maka niscaya sembahyang itu akan membawa kebahagiaan. Kenapa tidak? Karena di dalam sembahyang itu adalah banyak doa yang dilontarkan kepada Allah, banyak doa yang dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajar kalau as-salatu ila salah mukaffiratun lima bainahuma. Dari salat waktu ke waktu salat berikutnya itu adalah sebuah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi. Ya, selepas daripada kita melaksanakan sembahyang seperti pada maghrib ini sampai dengan waktu isya ini, waktu kekosongan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi waktu yang kosong ini kita isi dengan menuntut ilmu, dan terlebih lagi waktunya antara maghrib dengan isya ini di antara waktu yang merupakan sunnah Nabi apabila kita menghidupkannya dengan menuntut ilmu. Ya, sunnah Nabi. Jadi ihya'i bainal isya'ain, menghidupkan antara dua waktu. Ya, antara dua waktu, yaitu waktu maghrib dengan waktu isya, kita hidupkan di antaranya itu dengan menuntut ilmu. Ini merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya duduknya sahaja kita sudah mendapatkan pahala. Terlebih lagi kita menuntut ilmu, maka kita mendapatkan ilmu. Ya, terlebih lagi kita beriktikaf karena berada di masjid, maka mendapatkan pahala iktikaf. Jadi banyak pahala yang didapati di dalam majlis yang mulia ini. Belum lagi kita ketika sembahyang itu berdoa, ya, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Jadi semua diminta di dalam sembahyang. Ya, dan setiap saat, bukan satu kali itu saja. Di dalam sembahyang itu ada berapa kali, ya, doa yang kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diulang-ulang Rabbighfirli, ya, diulang-ulang warhamni, diulang-ulang warzuqni, diulang-ulang wahdini, diulang-ulang wajburni wa'afini wa'fu anni. Allah, ya, kalau sampai terulang dan terulang, enggak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah, tidak dibalas oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Itu enggak mungkin. Ya, karena Allah sifatnya Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Ini ada hambanya memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa aku. Ya, pasti akan diampuni dosa kita. Warhamni warzuqni, minta supaya rahmat tidak terputus, minta supaya rezeki tidak terputus, minta supaya hidayah tidak terputus, minta supaya kesempurnaan tidak terputus, minta supaya maaf tidak terputus. Ya, dan setiap saat kita ya, minta itu kepada Allah di dalam sembahyang, maka mustahil tidak diijabah doa kita. Satu kali saja diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berarti kita mendapatkan rezeki, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Mulialah diri kita. Ya, maka engkau sujud pula seperti sujud yang pertama itu, karena seperti mana disampaikan tadi, itu adalah cara duduk di antara dua sujud. Ya, namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat setumat. Ya, setumat hanya sebatas membaca bacaan doa Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni, hanya itu saja. Sehabis itu, ya, kembali sujud. Cara sujudnya seperti mana yang semula yang pertama dilakukan. Ya, sujudnya seperti mana yang pertama dilakukan, ya, yaitu membuka bagian jari-jari tangannya, diandak di bawah telinga, kemudian dahinya disambungkan dengan tempat sujud kita, jangan sampai terhalat dengan suatu apapun, sekalipun dengan sehelai rambut. Ya, rambut kita seorang itu kada boleh, karena akan membatalkan sujudnya. Ya, jadi betul-betul kita yakinkan ketika sujud itu jidat kita atau dahi kita terbuka, kemudian telapak tangan kita terbuka, kemudian kedua
jempol kaki kita juga sedang berfungsi, didirikan, ditekuk sedikit, kemudian ya lutut kedua lintuhut atau lutut itu pun ya juga menekan ke bawah. Jadi 7 anggota ini jangan sampai tidak bersambung dengan tempatnya. Dan setelah itu maka engkau bangkit duduk istirahah pada tiap-tiap rakaat yang tiada mengiring akan dia tasyahud. Jadi duduk istirahah itu bukan hanya dilakukan di saat antara 2 sujud. Ya, antara 2 sujud itu sudah merupakan satu kepastian, ketentuan di dalam sembahyang. Kemudian dibacakan doa di situ. Doa Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian di saat ya setiap kita mau bangkit pun di situ ada duduk istirahah. Ya, ada duduk istirahah. Ya, setelah sujud pertama, sujud yang kedua. Nah, sujud yang kedua di luar tasyahud. Kalau tasyahud pasti kita akan duduk di situ lawas. Ya, karena harus sampai dengan terakhir baca doa tasyahud. Nah, ini sujud yang kedua, yang ketiga kah atau yang keempat ya, atau di rakaat pertama, di rakaat kedua, di rakaat ketiga ya, di rakaat keempat kalau salat Isya. Maka di saat kita habis sujud yang tidak ada tasyahud, sehabis sujud yang kedua ya, tidak ada tasyahud berikutnya, berarti kan biasa langsung berdiri. Ya, langsung berdiri. Allahu Akbar, sampai berdiri tegak baru akbar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Artinya harus di sini hukumnya sunnah. Ya, yang dilakukan ketika itu sebelum berdiri kita duduk dulu, namanya duduk istirahah. Stumat aja. Ya. Allah langsung ya, jadi Allah langsung bangun ya. Kalaunya Allahu Akbar, nah akbarnya itu pas di istirahah, duduk istirahah, maka tidak diperkenankan untuk mengulangi Allahu Akbarnya lagi sampai ke atas ya. Jadi cukup ketika Allah langsung duduk ya, langsung berdiri lagi, duduknya stumat aja ya, duduknya stomat ya. Allahu Akbar, jadi enggak langsung Allahu Akbar, enggak ya, ada duduk dulu stumat aja di situ, namanya istirahah ya. Tiap-tiap rakaat yang tiada mengiring akan dia tasyahud. Dan setelah itu maka engkau bangkit berdiri betul serta mengucap Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Jadi ya ada 3 kriteria di sini. Dan sunnah engkau lanjutkan akan takbir itu hingga pertengahan berdiri atas kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, atau hingga berdiri betul atas yang mu'tamad pendapat fuqaha, yaitu ulama ahli fiqih ya. Jadi saya contohkan mungkin di sini ya sedikit. Jadi ketika Allahu Akbar ya, tolong diperhatikan pas sujud terakhir ini, sujud ya, mau bangun itu kan biasa ada orang bangun ini Allahu Akbar, ada yang begitu ya cara bangunnya. Ada yang setelah itu Allahu Akbar, ada yang begitu ya. Ternyata bimbingan di dalam kitab ini ya, dalam kitab fikih tasawuf ini, ketika kita habis sujud itu kita baca subhana rabbiyal a'la jadi berhenti Allahu Akbar. Akbarnya itu boleh pas di saat akbar di pertengahan sini,
Tapi yang muktamad itu akbarnya setelah berdiri begini baru akbar. Ya. Dan ketika berdiri yang tidak ada tasyahudnya itu tidak disunahkan mengangkat tangan begini. Tidak disunahkan. Allah. Ya. Dan sujud begini. Akbar. Nah, pendapat Imam Ghazali itu akbarnya itu di tengah. Ya. Enggak disunahkan begini. Ya. Jadi langsung kita menutupi bagian hati kita dengan tangan. Jadi yang pertama setelah sujud ini kalau simak jadi seperti ini stumat baru Allahu Akbar. Ya. Satu. Yang kedua, setelah sujud ini, jadi Allah mulai dari Allahu Akbar. Nah, itu pendapat Al-Imam Ghazali. Ya, Al-Imam Ghazali. Yang ketiga, yang tidak boleh seperti ini. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah Allahu Akbar, duduk sebentar, tidak boleh lagi Allahu Akbar. Di dua kali Allahu Akbar tidak boleh. Jadi kalau sudah seperti ini, Allahu Akbar, langsung aja. Ya, tidak usah pakai Allahu Akbar lagi. Karena Allahu Akbarnya cukup yang pertama. Jadi ada tiga kriteria. Ada pendapat Al-Imam Ghazali, ya. Ada juga pendapatnya tadi muktamadnya fuqaha ahli fikih, ya. Jadi ketika kalimat Allahu Akbar itu kalaunya duduk langsung selesai Allahu Akbarnya, mau berdirinya lagi itu enggak boleh ditambah lagi dengan Allahu Akbar lagi. Ya. Mungkin karena kepanjangan boleh putuskan di tengah. Pendapat Al-Imam Ghazali, Allah duduk dulu tapi nyambung masih Allahu Akbar. Ya, jadi pas dia masih di posisi sifat ruku dalam saat itu, dia sudah habiskan akbarnya di situ berdiri. Ya, kemudian yang ketiga, ya, dia bangun dulu, duduk, ya, setumat baru Allahu Akbar. Ya, itu tegak begini, ya, akbar. Ya, ini indah fuqaha mu'tabad. Dan tidak disunahkan untuk mengangkat tangan begini, karena sebagian ada suka yang mengangkat tangan. Jadi semua habis sujud terakhir itu angkat tangan. Yang angkat tangan disunahkan itu kalau ya sehabis sujud yang kedua itu ada tasyahud awal. Setelah tasyahud awal baru dia Allahu Akbar. Nah, itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya, kalau di luar tasyahud maka tidak disunahkan untuk mengangkat tangan, langsung aja tangannya dianjak di sini di muka, ya. Dan perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti yang pada rakaat yang pertama itu, sama. Dan demikianlah pada rakaat yang ketiga pada sembahyang maghrib, dan pada rakaat yang ketiga dan pada rakaat yang keempat pada sembahyang zuhur dan asar dan isya, sama seperti itu. Ya, berarti kalaunya isya ataupun nanti ya isya, zuhur, asar, ya, ada dua rakaat di situ yang tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya. Setelah itu maka engkau duduk akan tasyahud awal pada rakaat
kedua pada sembahyang zuhur dan asar dan maghrib dan isya sama, dan taruhkan olehmu tanganmu yang kanan di atas pahamu. Jadi diusahakan ya, jari-jari, ujung jari-jari ini di ujung paha kita, artinya di ujung lintuhut berarti. Nah, ya. Yang kanan padahal engkau genggamkan sekalian jarimu. Nah, dari awalnya sudah begini. Ya, ada kadang orang itu ya, nanti kalau pas asyhadu alla ilaha illallah baru digenggamkan. Iya. Padahal ya dari awal sudah begini. Pas tasyahud itu dari awal sudah digenggamkan, kecuali musabbihah, runjuk. Ya, ini. Kecuali yang kiri. Kalau yang kiri semuanya direnggangkan, jari-jarinya direnggangkan. Dan ujung-ujung jari-jari ini posisinya di bagian lintuhut sini. Jadi bukan begini caranya. Nah, kayak ini. Direnggangkan antara jari satu dengan jari yang lain. Nah, kecuali yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan begitu duduk ya, iftirosh, namanya duduk iftirosh, tasyahud awal. Jadi burit kita berada posisinya di kaki yang kiri, kemudian kaki yang kanan berdiri. Nah, saya contohkan. Bisa dilihat dari belakang. Ini iftirosh, namanya duduk iftirosh, ya. Jadi bagian depan begini. Nah, ini jari-jari itu di bawah, di ujung daripada di lutut paha. Yang ini, yang kanan ini dari mulanya sudah digenggamkan semua jari-jari ini, kecuali sebuting, ya, telunjuk. Nah, telunjuknya jangan dinaikkan dulu, biar diangkat di bawah lutut telunjuknya. Ya, karena ada waktunya itu, ada waktunya untuk diangkat. Nah, ya. Jadi untuk tangan yang sebelah kanan tadi, nah, yang sebelah kanan kan digenggamkan semuanya seperti ini. Jadi ini tinggal dua. Yang dua ini antara telunjuk dengan jempol ini, ya, yang gonol. Ya. Jadi ada pilihan. Ada yang seperti nomor khamsin katanya, nomor 50 bahasa Arab begini, nomor 50 bahasa Arab. Jadi ada yang berpendapat dalam fikih seperti ini. Ya, boleh. Yang seperti ini boleh. Ya. Ada lagi yang diandak di tengah, di tengah antara apa sambungan yang satu yang kedua. Nah ini nih. Nah di sini. Ada yang seperti ini. Ya. Jadi posisinya boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ya. Nah. Itu untuk mengandak telunjuknya. Jangan diangkat dulu, ya. Jangan diangkat dulu. Dan sunnah engkau isyaratkan dengan telunjukmu itu pada ketika mengucap illallah. Nah, jadi biar aja kayak ini. Nanti begitu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini diangkat ke atas. Illallah. Nah, pertamanya biar aja kayak ini. Kayak ini boleh, kayak ini. Nah, begitu ya, yang illallah kita baca syahadat hanya diangkat. Nah, berarti kalau diangkat begini, tinggal jempolnya lagi disurung ke atas, atau di sini boleh, atau di sini boleh. Ya, si jempol tadi. Biasanya kita kayak ini lah, ya di sini di andaknya atau di bawah. Jadi siku-siku. Pas illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika asyhadu alla ilaha illallah, mata kita ini sebelumnya mengarah ke tempat sujud. Itu disunahkan, ya, diarahkan kedua pandangan kita kalau bisa itu
ke tempat sujud, masjid, tempat sujud, ya. Jangan sampai ke sana kemari tuh, ke kanan ke kiri melihati, ke tempat sujud. Supaya apa? Hikmahnya supaya tersambung sembahyang kita, khusyuk sembahyang kita, fokus sembahyang kita, kada terganggu dengan suatu apapun. Nah, berbeda lagi ketika illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu langsung posisi mata kita tadi itu yang sebelumnya difokuskan ke tempat sujud, ini ke telunjuk, ya, ini ke telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung ke telunjuk, ya, langsung ke telunjuk mata kita itu. Sebelumnya kemana? Sebelumnya ke tempat sujud. Nah, begitu illallah hanya ke tempat sujud, ke telunjuk, ya, ke telunjuk tadi itu pas illallah. Nah, itu. Terus kayak apa Ustaz? Ada yang ketika tasyahud itu jari-jarinya itu dimain-mainkan, ada yang kaini, ada yang begini, ya, dimain-mainkan. Ada yang lembet dinaikannya, nah, kayaknya diturunkan lagi, naikkan lagi, turunkan lagi. Nah, itu bukan tidak ada arti. Orang yang memutar-mutarkan jari itu bukan tidak ada arti, memang ada bagiannya, ya. Itu dibahas di madhab al-Imam Maliki, ya. Jadi telunjuk itu memang bagi mereka sunnah digerakkan. Hikmahnya itu untuk menggerakkan hati yang beku menjadi bergerak, hati yang mati menjadi hidup, hati yang tertutup menjadi terbuka tuh. Tapi itu diumbai dengan apa namanya, zikir. Allah 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 Allah. Kalaunya niat main-main, pendapat kita ulama-ulama Syafi'iyah, umpat-umpatan orang itu, ya, umpat-umpatan, melihat nang dihiganya, nah telunjuknya kayak ini bergerak-bergerak, ya. Jadi inya kada mukalah juga, diputarnya telunjuk tadi itu, ya, karena melihat yang dihiga tadi memainkan telunjuknya. Jadi kada mau kalah juga, inya mainkan pulang dia telunjuknya. Nah, kalau niatnya untuk main-main maka batal puasanya, sholatnya, karena niatnya main-main, ya, nggak boleh niatnya main-main. Tapi kalau ada tujuan di situ, ada zikir, kada jadi masalah. Madhab Maliki menganjurkan seperti itu, untuk supaya memancing, memicu hati, supaya hati itu berzikir. Karena kan dia diumbai dengan zikir, disertakan zikir, zikrullah, Allah Allah, dan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan Allah 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 Allah. Ada yang hu apa saja bentuk zikirnya. Hu Allah 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 Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, memang kelihatannya kayak ini aja, padahal dia melukiskan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah 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 Allah, atau hu. Nah, itu emang ada disertakan dengan zikir, nyambung ke situ, kada jadi masalah. Tapi kalau tidak ada tujuannya, tidak ada niat zikir, cuman begayaan aja kayak ini, nah ini yang masalah sembahyang. Kada boleh umpat-umpatan. Jadi harus berdasarkan ilmu semuanya. Ya. Dan taruhkan olehmu tanganmu yang kiri di atas pahamu yang kiri. Ya, kada boleh yang kiri diandak di paha yang kanan, yang kanan di atas, diandak di atas paha yang kiri, kada boleh. Ya, padahal ia terhampar atasnya, artinya kayak ini, ya, dihamparkan jari-jarinya, jangan yadummu itu digenggam, itu ada boleh, ya, biar terhampar kayak ini. Nah itu terbuka. Dan adalah kelakuan duduk pada tasyahud awal itu seperti kelakuan duduk pada antara dua sujud yang telah terdahulu disebutkannya. Ya. Artinya sama posisi
yang kanan berdiri seperti ini, yang kiri ya. Tapi terkadang ada juga orang tuh sistemnya seperti ini, silang gitu. Mungkin bisanya seperti itu, kada jadi masalah juga. Cuman yang mengumpati peraturan seperti itu. Orang kada semuanya mampu. Mungkin ada yang kaku dan sebagainya. Akhirnya bisanya seperti duduk bersila aja. Ya, kada apa-apa juga. Dan baca olehmu pada duduk yang kedua itu tahiyat awal, ya. Dan sekurang-kurang daripada tahiyat itu yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu nih paling sedikitnya tahiyat, ya, paling sedikitnya tahiyat, ya. Jadi di tahiyat awal, ya, di tahiyat awal sampai dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tahiyat ini yang ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah SAW dan ada dialog antara Allah dan Rasulullah. Nah, ini dialog. Jadi ketika Rasulullah sampai di hadapan Allah, maka Rasulullah menghormati, sebagai bentuk penghormatannya itu mengucapkan ini at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Ya, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini dari Allah. Kemudian dijawab lagi oleh Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini percakapan antara Allah dengan Rasulullah. Jadi kita ini menyampaikan percakapan Allah dan Rasulullah supaya terbayang kembali, ya. Makanya dibuatlah, diandaklah di dalam sembahyang. Karena pada saat itu juga mendapatkan sembahyang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penghormatan ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Wah, ini dari Allah. Ya. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Ya, dijawab lagi oleh Rasulullah. Ya, artinya kesejahteraan, keselamatan bagi engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi, wahai Muhammad. Nah, Rasulullah SAW kadang mau menerima sorangan beliau. Ya, jadi melibatkan umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Buat kami, umat-umat kami dan hamba-hambamu yang salihin dari umatku, biar mendapatkan juga kebaikannya, mendapatkan juga rahmat, mendapatkan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayangnya Rasulullah dengan umatnya. Di saat sedang berdiskusi, berdialog, bercakap dengan Allah, tetap masih diingat umatnya. Ya, diingat umatnya. Nah, makanya diandak di dalam sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ditambahi ali Muhammad, ya, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu. Dan sunnah pada tasyahud yang akhir itu duduk tawarruk. Itu tasyahud yang akhir. Kalau yang pertama tadi disebut dengan duduk iftirash, ya, duduk iftirash. Kalau yang terakhir nanti, karena ada dua tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal disebut dengan iftirash, kalau tasyahud akhir disebut dengan tawarruk. Yaitu hendaklah engkau duduk di atas punggungmu yang kiri, dan engkau keluarkan tapak kakimu yang kiri pada pihak kanan, dan engkau dirikan akan tapak kakimu yang kanan, dan baca olehmu pada duduk tahiyat yang akhir itu. Nah, tahiyat akhir agak panjang dengan tahiyat yang awal berbeda. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Wah, kayaknya kepanjangan ini, ya. Jarang kita yang baca ini, ya. Yang baca seperti ini jarang. Biasanya sudah innaka hamidum majid, rata-rata assalamualaikum, ya. Innaka hamidum majid, sudah assalamualaikum. Karena ini tambahannya aja. Ya, mau ditambahi lagi. Allahumma inni a'udzubika, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar. Biasanya kita itu nambahinnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal atau wa min fitnatil masihid dajjal. Baru Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu tambahannya boleh. Ya. Yang penting intinya setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu paling rendahnya, paling andapnya. Ya, lebih sempurna lagi ya baca sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Itu sempurna, semuanya dilibatkan para nabi. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh salam di situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau boleh lagi ditambah lagi dengan doa berikutnya. Ya, kalau di sini Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya muqallibal qulub. Biasanya kita rata-rata yang kita tahu itu langsung ya muqallibal qulubnya saja. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya, ditambah lagi dengan Allahumma inni a'udzubika, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu kalau bisa dibaca terus ini. Ya, tambahannya ini dibaca. Karena bagus sekali. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung daripada siksa kubur, daripada siksa api neraka, daripada fitnah orang yang hidup, fitnah orang yang mati. Ya. Wa min fitnatil masihid dajjal. Fitnahnya Dajjal al-Masih, Dajjal al-Masih yang akan melanglang, ya melanglang dunia. Itu Dajjal disebut dengan Al-Masih. Bukan Isa aja Al-Masih, tapi Dajjal juga Al-Masih. Fitnah hidup, fitnah mati. Ya, fitnah hidup banyak. Sekarang kita lagi difitnah orang muslim. Ya, berbagai macam fitnahan. Ada lagi fitnah mati. Kita minta jangan sampai difitnah ketika kita mati. Ya, difitnah macam-macam, nanti keluar hantulah dari kuburan kita. Itu fitnah itu. Ya, jar si fulan ada lagi pas mati itu, aku tadi melihat di pohon itu ada si fulan padahal tadi sudah mati. Dia jadi hantu di sana. Oh ya, ada pocong. Itu fitnah itu. Ya, fitnah mamat namanya. Makanya kita minta di masa hidup kita diminta jangan sampai kita hidup di fitnah, kita mati pun di fitnah. Ya, di fitnah. Jadi pocong, hidup lagi jar. Aku berdapat dengan sidin tadi itu. Padahal sidin sudah mati. Ya, waduh,
jadi hantu sidin, itu difitnah. Mana orang kalau sudah mati itu ya enggak ada lagi yang namanya berbulik lagi ke dunia, itu dah ada. Ya kecuali matinya mati suri. Orang mati suri itu belum mati itu. Ya, orang mati suri itu. Nah, mungkin ruhnya sedang kemana, dibawa makhluk halus dan sebagainya, seakan dia mati pada belum mati. Ya, nah itu. Kalau yang namanya sudah mati itu nggak bakalan bisa kembali lagi, kecuali memang itu mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihidupkan untuk dimintai perjanjian atau dimintai persaksian. Ya, karomah-karomahnya para aulia ya bisa jadi ya menghidupkan yang mati ya. Setelah itu maka ucap olehmu assalamualaikum warahmatullah 2 kali, serta engkau palingkan mukamu pada salam yang pertama ke kanan dan pada salam yang kedua ke kiri, sekira-kira dilihat oleh orang yang di sisimu akan kedua pipimu daripada 2 pihak. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu biar kelihatan, kita melihat pipi orang sana. Sidin yang memberikan salam yang menengok ke kita juga kalau melihat pipi kita. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Lain kalau solat jenazah. Solat jenazah ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kalau sembahyang jenazah. Ya. Atau ada 2 pilihan. Boleh assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum baru nengok warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi warahmatullahi wabarakatuhnya diturunkan. Ada yang memang dianjurkan sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Kalaunya sholat 5 waktu cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, jangan dijawab yang di belakang waalaikumsalam Pak Imam, jangan. Ya, cukup malaikat di kanan kiri kita yang menjawab. Ada malaikat munkar, ada malaikat ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ya, dia menjawab waalaikumsalam. Jadi ada malaikat yang menjawab assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan sunnah engkau niatkan ya daripada sembahyang, dan hendaklah engkau sertakan niat itu pada ketika mengata assalamualaikum warahmatullah wallahu alam. Nanti kita akan sambung di pertemuan yang akan datang berikutnya. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa dipahami dan bisa diamalkan yang kita dapatkan di setiap pertemuan pengajian kita malam Arbi'a ini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'a wa amalan saliha mutaqabbalan wa rizqan halalan kathiran tayyiba, wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ya Allah ilman ladunni wal mashrab safil hani wa hab ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mu'allim wa sallallahu wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.